Selamat sore. Sore. Apa kabarnya? Saya anak Tuhan selalu ceria. Oke, puji Tuhan. Adik-adik, siapkan kehidupan kita. Kita mau bersorak bagi Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Amin. Amin. Sebelum itu nanti Tante Tere pimpin kita di dalam doa. Oke adik-adik, sebelum kita mau mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini Engkau masih menyertai setiap kehidupan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, baik kami yang ada di rumah kami masing-masing, Tuhan kami mau fokuskan setiap kehidupan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami siapkan hati kami yang terbaik, kami mau berlompat bagi Tuhan, kami mau bersuka cita bagi Tuhan, kami mau muliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami pada sore hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Tahu nggak ini hari apa? Tahu nggak ini hari apa? Hari Jumat. Iya, hari Jumat. Tapi ini hari Jumat Agung. kita memperingati apa? Kematian siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Tuhan Yesus. Berapa yang bersuka cita karena Tuhan Yesus mau mati bagi kita? Saya. Semuanya bersuka cita, amin. Bersuka cita. Mari kita angkat pujian, oh sukacitaku. Yes. Mari sama-sama katakan, oh sukacitaku. Pakai gerakan ya. Oh sukacitaku, Para bambang sejak ku jumpa Yesusku. Apa? Oh sukacitaku. Para bambang temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan akan mati bagiku. ini sukacitaku penuh. Sukacitaku Kini sekali lagi katakan, oh sukacitaku. Oh sukacitaku. Para bambang aku jumpa Yesusku. Say, oh sukacitaku. Para bambang temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagimu. Sukacitaku kini. Katakan sama-sama, padanya aku berharap. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Katakan, padanya aku berserah. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Para papa. Lebih lagi yuk. Katakan, oh sukacitaku. Oh sukacitaku. Para bambang aku jumpa Yesusku. Apa? Oh sukacitaku. Para bambang ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagimu. Sukacitaku kini baru. Katakan, padanya aku berharap. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Sekali lagi. Para papa. Yes. Kita bersorak kembali bagi Tuhan. Karena Tuhan mau mati bagi kita. Sebab itu kita cinta sama Tuhan. Amin. I
love you Jesus. Sama-sama katakan. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Sekali lagi dong. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down. Sekali lagi. Talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Yeah. Kita bersorak lagi bagi Tuhan ya. Amin. Sekali lagi. Karena kita punya Yesus di dalam hati kita. Yes. Kami bersuka cita karena Kau telah mati bagi kami Tuhan. I got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stand. I'm so happy. And I'm so happy. So very happy. I got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy. So very happy. I got the love of Jesus. Sekali lagi dari awal. I got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Say down in my heart. I got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. And I'm so happy. And I'm so happy. So very happy. I got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy. And I'm so happy. So very happy. I got sekali lagi. And I'm so happy. And I'm so happy. So very happy. I got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy. So very happy. I got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus in my heart. Mari adik-adik siapkan hati kita. Kita ambil sikap yang baik, sikap berdoa kita. Kita mau diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita ingin dengar cerita tentang kebenaran-Mu Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini sama-sama. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Allah. Biarlah cerita ini, Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. sekali lagi dari awal katakan. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Allah. Biarlah cerita ini, Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. sekali lagi dari awal. Kami ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Allah. Biarlah cerita, Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. biarlah cerita ini, Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. sekali lagi. Biarlah cerita ini, Biarlah cerita
berita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selamanya. Sampai selama-lamanya. Tembus pimpin kita di dalam doa. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Biarlah penyembahan pujian kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Oh, biarlah firman-Mu Tuhan tertanam dalam setiap hati kami Tuhan. Berkati Tuhan yang akan membawakan firman-Mu pada sore hari ini. Kami terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, shalom, selamat sore adik-adik yang berkati oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bersyukur buat kesempatan yang indah sore hari ini. Kembali kita boleh ada, kita dapat bersekutu memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Saat sore hari ini, sekalipun kita tidak bersama-sama dalam suatu persekutuan ibadah, namun dimanapun kita berada, adik-adik ada di rumah adik-adik masing-masing, Om Anton berharap adik-adik tetap mengambil sikap yang terbaik untuk datang kepada Tuhan. Bahkan terlebih saat sore hari ini, kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Yang siap dengar firman Tuhan, adik-adik di rumah boleh katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saat sore hari ini, sebelum Om Anton sampaikan cerita firman Tuhan, Om Anton rindu adik-adik boleh menyaksikan video yang akan Om Anton tunjukkan kepada adik-adik saat sore hari ini. Siap untuk dengar, siap untuk melihat video yang Om Anton akan sampaikan? Mari kita simak bersama-sama. My God, why have you forsaken me? Finished!
your hands I commit my spirit. Baik, puji Tuhan, kita sudah sama-sama saksikan video yang sudah Om tampilkan untuk adik-adik yang ada di rumah. Apa yang adik-adik lihat di dalam video itu? Ya, video itu mengkisahkan atau menceritakan tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Adik-adik boleh melihat bagaimana menderitanya Tuhan Yesus ada di kayu salib. Adik-adik tahu kenapa Tuhan Yesus mau melakukan hal yang seperti ini? Apa alasan Tuhan Yesus ada di kayu salib? Dia menderita, bahkan rela memberikan nyawanya mati di atas kayu salib. Om Anton mau kasih tahu kepada kita semua saat sore hari ini. Adik-adik tahu kenapa Tuhan Yesus ada di atas kayu salib? Dia mati karena dia mau menebus setiap dosa-dosa kita. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, saat sore hari ini cerita firman Tuhan yang Om Anton mau bawakan, Om Anton akan berikan judul tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Adik-adik tahu, jauh sebelum kita ada saat ini, ketika Tuhan menciptakan manusia pertama. Ada yang tahu manusia pertama yang Tuhan ciptakan siapa? Om Anton mau kasih tunjuk sama adik-adik. Ini dia. Pada zaman dahulu, di masa penciptaan, Tuhan menciptakan siapa? Manusia pertama, Adam dan Hawa. Di sini ada Adam dan Hawa. Mereka tinggal di suatu tempat yang sangat indah, di suatu taman yang sangat indah. Ada yang tahu nama tamannya apa? Ya, nama taman di mana mereka tinggal pada saat itu adalah Taman Eden. Nah, di sana mereka hidup bersama. Di taman itu ada banyak sekali binatang-binatang yang lucu. Dan tidak hanya binatang-binatang yang lucu, ada banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di taman itu. Bahkan adik-adik tahu, di taman itu ada pohon yang menghasilkan buah dan buahnya itu enak untuk dimakan. Tapi satu kali Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa. Apa yang Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa pada saat itu? Tuhan bilang seperti ini, Adam dan Hawa, semua buah pohon-pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan. Tetapi ingat, ada suatu pohon tentang pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tuhan bilang kamu tidak boleh memakannya. Kenapa? Karena ketika kamu memakan buah pohon itu, kamu akan mati. Tuhan bilang seperti itu. Dan Adam dan Hawa dengarkan apa yang dikatakan oleh Allah pada saat itu. Nah, suatu hari Adam dan Hawa itu berjalan-jalan di taman. Mereka menikmati alam yang indah ciptaan Tuhan. Dan mereka melihat sungguh luar biasa ciptaan itu. Suatu kali ketika mereka ada di tengah-tengah taman, mereka melihat pohon dan pohon itu memiliki buah yang sangat menggiurkan dan sedap kelihatannya untuk dimakan. Lihat mereka. Ini mereka sementara ada di tengah taman dan mereka melihat ada pohon yang buahnya itu kelihatannya enak untuk dimakan. Lalu apa yang mereka lakukan pada saat itu ketika mereka melihat pohon ini? Yang mereka lakukan pada saat itu adalah mereka mulai mendekati, dan tahu gak adik-adik? Di sana mereka bertemu dengan ular. Dan ular itu mulai membujuknya supaya mereka memakan buah itu. Dan apa yang terjadi? Akhirnya mereka memakan buah itu. Dan setelah mereka memakan buah itu, mereka sadar bahwa mereka telah melakukan yang namanya kesalahan. Dan itulah yang membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam yang namanya apa? Dosa. Ini dia. Akhirnya apa? Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, adik-adikku yang diberkati oleh Tuhan, Om Anton mau kasih tahu, sampaikan kepada kita semua. Berbicara tentang dosa, apa yang firman Tuhan katakan berbicara tentang dosa? Firman Tuhan bilang seperti ini. Ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Atau
gambar Allah itu gak ada dalam diri manusia. Dan satu hal yang perlu adik-adik tahu, akibat dari dosa, manusia itu harus mengalami yang namanya hukuman kekal. Apa itu hukuman kekal? Masuk ke dalam neraka. Siapa di sini yang mau masuk dalam neraka? Om Anton rasa kita semua gak ada yang mau masuk neraka. Tetapi lihat apa yang terjadi di dalam kehidupan Adam dan Hawa. Karena mereka sudah hidup di dalam dosa, mereka jatuh ke dalam dosa, akhirnya mereka harus jatuh atau dikatakan mereka akan mengalami yang namanya kematian kekal atau masuk ke dalam neraka. Lihat gambar ini. Ini adalah manusia dan ini adalah Allah. Dan adik-adik lihat apa di tengah-tengah? Di sini ada lubang, ada jurang, dan di bawahnya ada gambar api. Ini berbicara tentang neraka. Artinya apa? Manusia tidak dapat lagi bisa datang kepada Allah. Kenapa? Karena di tengah-tengah mereka ada yang namanya apa? Pemisah. Itulah yang dinamakan dengan dosa. Akibat dari dosa, manusia tidak dapat lagi datang kepada Allah. Dosa memisahkan manusia dengan Allah. Lalu bagaimana caranya supaya manusia itu dapat kembali lagi kepada Allah? Bagaimana caranya supaya manusia itu dapat kembali datang kepada Allah, menikmati hadirat Allah? Sementara di tengah-tengah mereka ada pemisah, yaitu apa? Neraka. Bagaimana caranya? Manusia berbuat baik ternyata gak bisa. Nah oleh sebab itu di hari ini kita memperingati yang namanya pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Itulah yang Yesus lakukan. Kenapa dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib? Supaya kita bisa diselamatkan. Yang tadinya ada maut, ada neraka di mana kita tidak bisa sampai kepada Allah. Tetapi karena pengorbanan Yesus membuat kita menjadi orang-orang yang dapat diselamatkan. Lihat ini salib Tuhan, salib Kristus berbicara tentang pengorbanan Yesus yang sementara kita peringati hari ini. Adik-adik bisa lihat di sini. Yang tadinya manusia nggak bisa sampai kepada Allah. Kenapa? Karena ada jurang pemisah, nggak ada jembatannya. Tetapi pengorbanan Yesus membuat manusia bisa datang kepada Allah. Haleluya. Yang tadinya akibat dosa, kita seharusnya yang mengalami hukuman, kita yang seharusnya dihukum, kita yang seharusnya disiksa, bahkan mengalami kematian atau masuk dalam neraka. Tetapi lihat, lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, hidup kita ditebus. Adik-adik bangga punya Allah seperti Dia, seperti Tuhan Yesus. Hari ini kita peringati tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Amin. Inilah yang kita peringati hari ini. Berbicara tentang apa? Jumat Agung. Lihat Yesus disalib di atas kayu salib. Enak gak adik-adik kalau disalib itu? Gak enak. Tapi Tuhan mau lakukan itu supaya apa? Kita diselamatkan. Nah, oleh sebab itu ketika Tuhan sudah menyelamatkan kehidupan kita, ya Tuhan sudah memenangkan hidup kita, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Tuhan ingin kita percaya kepada Dia. Dan gak hanya percaya, Tuhan ingin kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Amin. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Video yang sudah kita tonton tadi, adik-adik boleh renungkan betapa besar kasih Tuhan menebus setiap dosa manusia. Yang seharusnya kita yang disalib, yang seharusnya kita yang disiksa, yang seharusnya kita yang dihukum, tetapi Tuhan menggantikan kita. Tuhan menebus dosa kita. Amin. Haleluya. Kita bersyukur. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan sebagai anak Tuhan? Sebagai anak-anak Tuhan sekolah minggu Bethesda Kids, Tuhan ingin apa? Tuhan ingin kita percaya dan kita mengasihi Tuhan. Amin. Adik-adik rindu mengasihi Tuhan? Adik-adik rindu mengasihi Tuhan? Adik-adik yang di rumah, Om Anton mau sampaikan kepada kita semua, mari kita belajar untuk kita mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Di rumah kita bantu orang tua. Di rumah kita melakukan tugas-tugas kita. Dan gak hanya itu, Tuhan ingin kita punya hubungan dengan Dia lewat apa? Kita berdoa, baca firman setiap hari. Haleluya. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Atau adik-adik boleh lihat ke depan.
Nanti Om Anton mau kasih tunjuk ayatnya. Lihat, di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Om Anton percaya di rumah adik-adik sudah ada yang hafal ayat ini. Tapi Om Anton rindu kita sama-sama baca ya. Oke, kita sama-sama baca ayat ini. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Mari kita sama-sama baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi katakan, hidup yang kekal. Ini yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang mau percaya dan mengasihi Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, sekali lagi adik-adikku yang diberkati oleh Tuhan, saat sore hari ini kita sudah memperingati tentang pengorbanan Yesus mati di atas kayu salib. Tujuannya untuk apa? Menyelamatkan kehidupan kita. Nah, kita sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita mau percaya dan kita mau mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Adik-adikku yang diberkati oleh Tuhan, saat sore hari ini firman Tuhan singkat datang dalam kehidupan kita, tetapi kita mau belajar sebagai anak Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan. Dan saat sore hari ini, sebelum kita akhiri dan tutup dalam doa, Om Anton rindu mengajak adik-adik untuk kita sama-sama menyanyikan satu pujian yang berkata, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Mari adik-adik yang ada di rumah boleh sama-sama bangkit berdiri, semua boleh lipat tangan, beri sikapmu yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, aku mau mengasihi, aku mau cinta Engkau selamanya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Lihat kami Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Lagi dari awal adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Oh Tuhan, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Katakan, ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Lagi lebih sungguh-sungguh katakan, ya Aba Bapa. Oh Tuhan, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Lebih sungguh-sungguh sekali lagi katakan, ya Aba Bapa. Oh Tuhan Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah. Lihat kami anak-anakmu ya Tuhan, datang kepadamu, kami mengasihi Engkau. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Tuhan.
pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik boleh lipat tanganmu, adik-adik tutup matamu. Kita mau sama-sama berdoa sore hari ini. Adik-adik boleh bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih buat kebaikan-Mu. Adik-adik boleh bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih buat cinta-Mu. Adik-adik boleh bilang sama Tuhan, terima kasih buat keselamatan yang Tuhan beri bagiku. Haleluya, ini kami Tuhan anak-anak-Mu, kami datang kepadamu. Sekalipun Tuhan mereka masih dalam usia yang sangat muda, tetapi lihat kerinduan hati mereka mengasihi Engkau Tuhan. Firman-Mu datang dalam kehidupan kami. Kami rindu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi Firman-Mu bekerja Tuhan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, di mana mereka boleh menyaksikan ibadah kami secara online sore hari ini Tuhan. Biar senantiasa Tuhan jamah kehidupan mereka, buat mereka mengerti bahwa Tuhan begitu mengasihi mereka. Dan ajar kami juga sebagai anak-anak-Mu Tuhan untuk kami boleh mengasihi Engkau. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kehidupan kami. Tuhan kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Sore hari ini kami boleh datang kepadamu, kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Tuhan, kami percaya semuanya Tuhan. Apa yang kami buat, apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Sore hari ini juga kami sudah dengar firman-Mu, materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biar firman-Mu tertanam bagi kami ya Tuhan. Kami tahu di hari-hari yang terakhir ini Tuhan ada banyak sekali hal-hal yang membuat kami mungkin menjadi orang yang takut dan khawatir. Tetapi kami bersyukur Tuhan, di mana hari ini Tuhan sudah berkorban bagi kami. Tidak hanya menyelamatkan kami, tapi Tuhan juga menaungi kehidupan kami dari setiap situasi yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Tuhan jagai kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada saat sore hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami berterima kasih. Sore hari ini hamba-Mu berdoa, kiranya senantiasa Tuhan yang tolong kehidupan mereka semua Tuhan dimanapun mereka berada sore hari ini. Tuhan berkati mereka dalam masa pertumbuhan mereka Tuhan, Engkau memberkati, memberikan pertumbuhan yang baik, kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau akan menjadikan mereka adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa di masa yang akan datang. Anak-anak sekolah minggu-Mu ya Tuhan boleh menjadi anak-anak yang menjadi berkat di tengah-tengah kota kami, di tengah-tengah bangsa kami. Kami percaya Tuhan mereka adalah menjadi orang-orang yang boleh memberikan pengaruh yang baik untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur saat sore hari ini kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terus pimpin kami ya Tuhan, sertai setiap kehidupan kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Apa yang kami buat, apa yang kami lakukan, kami rindu semua menyenangkan hati-Mu, karena ada Roh-Mu yang kudus menyertai setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah di akhir ibadah kami sore hari ini juga kami terus berdoa senantiasa Tuhan Engkau memberkati seluruh kehidupan kami. Dan biarlah di waktu-waktu yang akan datang kami boleh kembali dapat bersekutu, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan kerinduan kami sekali lagi Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang terjadi hari-hari ini, kami mau tetap terus percaya kepada Tuhan. Ini kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami akhiri ibadah online kami saat sore hari ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, puji Tuhan, haleluya.